Mas Evan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis lagi di media Zoom ya, untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifa Nakhtalif yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi ya. Ya. Melanjutkan pembahasan kita lagi. Terakhir kita itu sudah masuk ke pasal kedua ya. Pasal kedua mengenai sunnatul ikhtilaf. Bahwasanya ikhtilaf itu adalah sesuatu yang sunnatullah ya. Bagian dari tabiat kehidupan ya. Dan tabiat penghuni kehidupan itu ya. Makanya sedikit meringkas ya. Nanti kita masuk saja ke halaman 45, tapi saya ringkas saja di sini bagian yang kita baca kemarin. Di bagian kemarin itu sudah dijelaskan bahwasanya rukun keseimbangan dalam peradaban, al-imran wal bina, pembangunan peradaban dan kemajuan itu ada 3, yaitu az-zaman, waktu, wal makan, tempat, kemudian al-insan. Nah, ini semuanya 3 rukun keseimbangan dalam peradaban ini itu tegak di atas perbedaan semua. Manusia misalnya ya. Manusia, kemarin kita sudah menjelaskan, bahkan ada perbedaan di antara bapak dan anaknya. Padahal anak itu adalah bagian dari bapaknya ya. Bahkan 2 orang yang saudara kembar saja itu memiliki banyak perbedaan, padahal mereka ya satu bagian. Bahkan anak dengan bapak, anak itu adalah bagian dari bapaknya. Itu manusianya. Kemudian zamannya kita lihat surat Ar-Rum kemarin itu ayat 17 dan 18 ya, di halaman 44 itu mengatakan adanya perbedaan waktu, ada siang, ada malam, ya, ada pagi, ada sore, ya. Dan dikaitkan dengan tauhid subhanallah, maha suci Allah. Ya, artinya Allah menginginkan itu. Kemudian tempat, di awal surat Ar-Rum itu sudah dijelaskan juga bahwasanya ada Rum, Persia, ya, negeri-negeri Rum, Persia yang Allah akan kasih, termasuk umat Islam sendiri yang Allah kasih giliran untuk memimpin peradaban ini ya. Ya, bergantian, karena memang peradaban itu ada zamannya. Bahkan lebih jelas lagi di awal bagian kemarin itu ditegaskan bahwasanya manusia ini diciptakan berbeda warna kulitnya, karena memang ada yang warna kulitnya putih, sawo matang, yang hitam, dan berbeda juga lisannya. Berbeda lisan itu kemarin dimaknai dengan berbedanya bahasa atau berbedanya suara, karena bahasa kita memang berbeda-beda. Jangankan di banyak negara, di Indonesia sendiri aja banyak bahasa gitu ya. Kemudian berbedanya suara, ada suaranya yang bagus ya. Ada yang suaranya yang mungkin agak sedikit ini gitu ya. Kemudian bisa jadi juga ikhtilaful lisan, berbedanya lisan. Ada yang mampu mengambil bahasa yang bagus ya, beradab. Ada yang kadang-kadang bahasanya mungkin tidak enak didengar bagi yang lainnya. Itu kira-kira. Jadi
sekarang kita masuk ke bagian halaman 45 ya. Bagian paragraf wa ma'annal ikhtilaf ya. Itu 1 2 3 paragraf kedua berarti ya. Kedua dari atas itu. Halaman 45. Silakan dibuka PDF-nya. Halaman 45 paragraf kedua. Ya. Jadi paragraf sebelum itu di surat Ar-Rum itu menjelaskan bahwasanya perbedaan itu memang sesuatu yang nyata adanya gitu. Tabiat kehidupan manusianya, zamannya dan waktunya. Sekarang kita lihat. Wa ma'a annal ikhtilafa sunnatun rabbaniyah ya. Walaupun ikhtilaf itu, perbedaan itu adalah sunnah rabbaniyah ya, sunnatullah ya, sunnatullah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan berbeda ya, buktinya ayat-ayat sebelumnya itu ya, dalam Ar-Rum itu nah. Illa anna nasa yadiquna bihi zar'an, hanya saja kadang-kadang orang-orang menyempitkannya ya, menyempitkannya semakin sempit gitu ya, dibuat semakin ini, merasa nggak nyaman dengan perbedaan itu, dibuat semakin sempit ya. Wa yatasaalun, dan mereka bertanya-tanya, ila mata, sampai kapan, yazallu hadzal khilaf qaiman ya, sampai kapan perbedaan ini akan ada, itu yang pertanyaan mereka. Jadi mereka merasa tidak nyaman dengan perbedaan yang ada, kemudian bertanya, ila mata yazallu hadzal khilafu qaiman, sampai kapan perbedaan ini terjadi. Nah, wa mata nattafiq, dan kapan kita akan bersepakat. Jawabannya ini ya. Wal jawab, jawabannya, innal khilafah, sesungguhnya perbedaan itu bakin artinya akan ada terus ya, perbedaan itu akan ada terus ya, akan ada terus ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alaiha, sampai Allah mewariskan bumi ini, sampai bumi ini hilang, sampai kiamat kelak dan hilang orang yang ada di atasnya, sampai kiamat nanti itu perbedaan itu akan tetap ada dan kita tidak bisa menghilangkannya ya, karena dia bagian dari tabiat kehidupan, bagaimana kita jelaskan tadi. Fala tahlim, maka jangan Anda bermimpi ya. Fala tahlim, maka jangan Anda bermimpi, bi ayyattafiqan nasu ala kulli syai', jangan bermimpi orang akan bersepakat atas segala sesuatu. Jadi semuanya sepakat, nggak mungkin, pasti akan ada perbedaan. Mungkin ada yang disepakati tapi ada yang diperbedakan, atau bahkan dalam sesuatu yang disepakati mayoritas ada berbeda di situ, gitu ya. Wa baqaul khilaf, dan abadinya khilaf perbedaan itu, yang tawi ala maqsadin rabbaniyin, itu mengandung tujuan rabbani ya. Wa balil hikmah ya, yang dalam hikmahnya ya. Jadi perbedaan itu ada terus, sampai kapan? Sampai terus ada. Kenapa? Karena di situ ada tujuan rabbani, maksud rabbani, baligil hikmah, yang dalam kebijaksanaannya ya. Kam takunul asya ya, mumillatan, bagaimana tidak ya, sesuatu itu akan menjadi mumillah, membosankan ya. Wa adimal faidah, hilang manfaatnya, hina tatamasal, ketika dia serupa. Jadi kalau kita serupa itu malah hilang faedahnya ya. Kalau kita serupa, alangkah sangat membosankannya gitu ya. Ya sama kayak kita misalnya ketemu wajahnya itu terus gitu ya. Nah, kok kamu ketemu ini lagi, kamu lagi kan gitu jadinya. Kalau wajahnya sama semua, wajah kita beda, atau pandangan kita sama terus, ya kapan akan berkembangnya? Justru berbeda itu justru memberikan sudut pandang lain kepada kita. Makanya memang Allah menciptakan berbeda itu ya, sebagai ayat di bagian kemarin kita bahas ya,
sebagai ayah, sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah, kebijaksanaan, wabtila dan ujian. Jadi 3 itu. Jadi ayah, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga itu ibtila, ujian. Ya, untuk menguji kita, bisa nggak kita berkompromi dengan perbedaan itu. Ya. Jadi ketika kita semuanya sama, ya itu justru membosankan gitu ya. Justru membosankan dan hilang manfaatnya. Kalau kita sama semua sepakat terus gimana? Apa gunanya gitu? Hilang, membosankan. Ya. Membosankan sekali. Walidha, karena itulah qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka, kalau Rabb engkau mau, la ja'alan nasa ummatan wahidah, Allah jadikan satu umat saja, nggak ada perbedaan sama sekali, satu warna. Wala yazaluna mukhtalifina, dan mereka akan tetap berbeda. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Ya. Kalau Allah pengen ya jadikan kita satu warna, satu pemikiran, nggak berbeda sama sekali. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah memang menciptakannya begitu. Sebagai apa? Ayatun wa hikmatun wa batilaun, dan ujian bagi kita. Gitu ya. Fahuwa min haisul qadar waqi'. Jikalau dilihat dari qadar, ya waqi'. Perbedaan itu ada. Gitu ya. Wa wuqu'uhu muttasilun bi tabi'ati khalqil insani. Dan terjadinya perbedaan itu terkait dengan tabiat manusia. Ala sifatit tanawwu'. Ala sifatit tanawwu', dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan adanya perbedaan fil ashkal, bentuk kita. Nah, bentuk kita enggak serupa. Ya, bentuk kita enggak serupa. Wal alwan, warna kulit. Nah, kulit kita juga berbeda. Wal alsinah, bahasa kita juga berbeda. Jadi qadar, min haisul qadar, ya, memang terjadi. Wal madarik, keilmuan kita. Ya, kadar keilmuan kita kan berbeda. Ada yang pintar, ada yang pintar, yang rajin, pintar gitu ya. Ada yang enggak, standar gitu. Wa qabiliyatin nafsil insaniyah li aksar min ikhtiar. Dan Allah kasih kemampuan kita untuk memilih lebih dari satu pilihan. Ya, kita mampu memilih lebih dari satu pilihan, ya. Ya. Haitsu alhamaha khaliquha, Allah Subhanahu wa taala sang khalik mengilhamkannya fujuraha wa taqwaha, jalan kefujuran, jalan kemaksiatan, wa taqwaha, ada jalan ketakwaan. Kita dikasih pilihan di situ memang, gitu ya. Wa hadaha sabilaha, dan dia ditunjukkan jalannya li syukri awil kufur, mau bersyukur atau mau kufur, karena dikasih pilihan di situ. Ya. Wa makkanaha, dan dikasih kekuasaan, ya, min ikhtiyari thariq wa sulukihi, untuk memilih jalan dan menempuhnya. Fafil bashari, bahkan ya di tengah manusia ini, kita sendiri di tengah kita manusia ini, ya, ada yang at-tayyib wal khabis, ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Wal barru wal fajir, ada yang baik, ada yang fajir, tukang maksiat. Wal mu'min wal kafir, ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Wal qawi wal dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Wal alimu wal jahil, ada yang alim dan ada yang jahil. Wal aminul wal khain, ada yang amadah, ada yang khianat. Wal latiful qasi wal qasi, ada yang lemah lembut, ada yang keras, gitu ya. Wal muttabi' wal mubtadi', ada yang mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti ajaran Islam. Ada yang mubtadi', membuat ajaran sendiri, membuat ajaran baru dalam agamanya. Wal munsif wal jair, ada yang munsif, orang yang adil berbuatnya, ada yang jair, ada yang zalim. Wal mukhti wal musib, ada yang salah dan ada yang benar. Jadi dari segi kadar, dari segi dilihat dari sudut pandangan kadar,
Qadar Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu memang ada. Ya, terutama dalam karakternya manusia, penciptaan manusia, semuanya kelihatan nyata ya. Kita itu berbeda-beda memang dari segi kadar. Wa min haitsu syara', kalau dilihat dari sisi syara' ya, maka minhu ma yakunu makbulan, ada perbedaan itu yang bisa diterima. Ya, ada perbedaan itu yang bisa diterima. Wa minhu ma yakunu mazmuman, ada yang perbedaan itu tercela. Ya, jadi dari kadar dia memang terjadi, tapi dari sisi syara' ada perbedaan itu yang bisa diterima dan ada yang tercela. Jadi gitu ya. Jadi dia akan ada terus perbedaan ini. Karena kalau Allah ingin dijadikan aja kita semuanya satu pikiran, sehingga nggak berbeda-beda lagi. Tapi Allah tidak menjadikan perbedaan itu sebagai ayat, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebagai apa? Sebagai ada hikmah di situ. Kemudian ada ibtila, ujian bagi kita. Bisa nggak kita membersamai perbedaan itu atau tidak? Karena kita menemui orang sehari-hari aja bermacam-macam gitu ya, dengan berbagai karakternya, itu qadarnya. Kalau syaraknya ada yang diterima, ada yang tidak. Sekarang kita lihat berikutnya, ya. Halaman 46 ya. Hal min sabilin li raf'il khilaf, apakah bisa menghilangkan perbedaan ya, apakah bisa menghilangkan perbedaan ya. Mari kita lihat. Wa idza kunta tazunnu, kalau engkau menduga, kalau engkau menyangka, anna kasratal ilmi, banyaknya ilmu ya, banyaknya ilmu, wasidqat tadayyun, beragama dengan baik ya, takunu sababan fi zawalil khilaf, bisa menghilangkan perbedaan. Jadi kalau kita menyangka banyaknya ilmu seseorang, kemudian baik agamanya, itu bisa menghilangkan khilaf, bisa menghilangkan perbedaan di tengah kita. Maka kata beliau, kata Syekh Salman Al-Audah, fakhaffif min zannika, itu dikurangi dikit dulu keyakinannya, dikurangi dulu dugaan kuatnya. Jadi kalau kita menyangka kalau orang banyak ilmunya, kemudian bagus agamanya ya, ibadah pribadinya atau ibadahnya bagus gitu ya, ilmunya juga bagus, kita nyangka akan bisa menghilangkan perbedaan, fakhaffif min zannika, kata beliau, dikurangi dulu tuh keyakinannya gitu. Kenapa? Li'annaka, karena engkau, karena anda akan mendapati, satajidu, mendapati, anna a'laman nasi, bahwasanya manusia yang paling a'lam, yang paling banyak ilmunya, yang paling alim ya, wa afhamuhum lil kitabi was sunnah, yang paling paham Al-Quran dan sunnah, wa aksaruhum ikhlasan, yang paling ikhlas ya, wa ab'aduhum anil hawa, yang paling jauh dari hawa nafsu, hasala bainahum khilaf, terjadi perbedaan di antara mereka. Ini sahabat yang dimaksud ya. Jadi kalau kita menyangka banyaknya ilmu, bagusnya beragama, itu akan menghilangkan khilaf, itu perlu dipertanyakan lagi, direndahkan dulu keyakinannya, kata beliau. Kenapa? Karena generasi terbaik yang paling alim, paling banyak ilmunya, paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah, paling ikhlas dalam beragama. Makanya kalau dalam bahasanya Said Qutb itu kan ini ya, Al-Jil Al-Quranil Farid, generasi Qurani yang istimewa itu ya generasi sahabat itu. Karena mereka paling ikhlas, paling paham Quran dan Sunnah, paling a'lam, paling jauh dari hawa nafsu. Hasala bainahum ikhtilaf, terjadi perbedaan di antara mereka. Ya. Wala yakadu ahadun yatakallamu fil khilaf, tidak, hampir bisa dikatakan tidak ada seorang pun berbicara tentang perbedaan bainal a'immah, di antara para imam,
illa wa yazkurul khilaf bainas sahabah, kecuali kita menyebutkan perbedaan di antara para sahabat. Kalau kita berbicara khilaf di antara para ulama, para imam mazhab terutama, pasti kita akan menyebutkan perbedaan di antara para sahabat. Nah, ini buktinya. Berarti artinya banyaknya ilmu, bagusnya beragama itu belum tentu bisa menjadi sebab akan hilangnya perbedaan. Karena para sahabat sendiri mereka itu begitu. Jail Quranil Farid, generasi Qurani yang paling istimewa itu mereka, karena terdidik di bawah langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diturunkan orang Nabi yang diwahyukan ada di tengah mereka. Tapi mereka berbeda, gitu ya. Kal khilafil ladzi kana bainal ansar, seperti perbedaan yang terjadi di antara orang-orang Ansar, ya. Wa nazala fihim qauluhu ta'ala, sehingga turun di situ firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in ta'ifatani, jikalau ada dua orang ta'ifah, dua orang kelompok, minal mu'minina, di antara orang-orang beriman, iqtatalu, saling iqtatalu, saling pukul, ya, saling kelahi, ya. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya, ya. Wa kana al-amru istibakan bil aidi wa tala sunan. Masalah perkelahian di antara mereka ini kan sampai pukul memukul dengan dengan pelepah korma ketika itu, ya. Ketika itu ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya surat Al-Hujurat ayat 9 ini, itu ada riwayat dari Mu'tamir bin Sulaiman berkata, sami'tu abi, ya, saya mendengar bapak saya yuhaddis an Anas, bercerita tentang Anas. Qala qultu, ya, Anas berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lau ataita Abdullahi ibni Ubay, alangkah baiknya jikalau engkau mendatangi Abdullah bin Ubay, ya. Fantalaqa ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berangkat menghampiri Abdullah ibn Ubay, ya, Abdullah ibn Ubay. Faraqiba himaran, Rasulullah mengendarai keledai, ya, keledai, mengendarai keledai. Wantalaqal muslimuna yamshuna, jadi Rasulullah berangkat menuju Abdullah bin Ubay, kaum muslimin mengikuti di belakangnya berjalan kaki. Ketika itu wahya urdus safqah, tanahnya ketika itu tanah datar, ya, ya, jadi tidak menyulitkan para sahabat untuk berjalan kaki. Falamma atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai di depan Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik ini. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ilaika anni, menjauh engkau dari saya wahai Muhammad, katanya ketika. Jadi dia kepada Nabi Muhammad, ilaika anni, menjauh dari saya, jangan dekat-dekat saya. Fa wallahi, demi Allah, laqad azani natanu himarika, bau busuk keledaimu itu mengganggu penciuman saya, mengganggu saya. Wah, ini bahasanya keras, kasar sekali, bukannya, dari Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang dengan ini, ya, menunggangi keledainya, kemudian para sahabat di belakang. Ketika sampai di depan Abdullah bin Ubay, ilaika anni, jauh dari saya, kata dia. Laqad azani, itu mengganggu saya, natnu himarika, bau busuk keledaimu. Faqala rajulun minal ansar, kemudian salah seorang ansar berkata, wallahi, demi Allah, la himaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atyabu rihan minka, lebih harum dari engkau. Jadi sahabat tersinggung, Ansar, ya, sahabat Ansar tersinggung karena Abdullah bin Ubay berkata seperti itu. Dia jawab, la himaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, ya, keledai Rasulullah itu lebih harum dari engkau, gitu. Faghadiba li Abdullahi rajulun min qaumihi, kemudian salah satu kaum dari kaum dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu marah, ya, karena dulu masih ada
rasa fanatisme kelompok masih ada gitu ya. Marah dia karena Abdullah bin Ubay digituin sama kaum Ansar lainnya gitu, dari kabilah lainnya. Dia marah. Ya. Wa ghadiba li kulli wahidin minhum li ashabihi. Ya, kemudian yang lainnya juga marah untuk membela sahabatnya. Ya, gitu ya. Nah, ini marah membela ini, marah juga sahabatnya. Akhirnya malah kelahi. Jadi kelahi, berantem beneran di situ. Berantem beneran karena saling membela temannya. Fakana bainahum darbun bil jaridi wal aidi wan ni'al. Sampai mereka itu saling memukul bil jarid dengan pelepah korma. Jadi pelepah korma yang mukul gitu ya. Memukul dengan pelepah korma, wal aidi dengan tangan ya, saling mukul, jotos ya, adu jotos itu. Adu jotos wan ni'al, sendal. Jadi sampai segitunya gitu ya. Gara-gara tadi ucapan awalnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian dijawab sama Ansar. Kaum dari Abdullah bin Ubay bin Salul nggak terima, orang Ansar juga, akhirnya kelahi gitu ya. Akhirnya kelahi beneran, memukul dengan pelepah korma, dengan sendal, ya, dengan tangan juga. Fabalawana annahu unzilat fihim, maka diturunkanlah ayat ini di tengah mereka untuk didamaikan, ya, untuk didamaikan. Karena keduanya walaupun ada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi kan kaumnya ada yang beriman di situ, gitu ya. Maka disuruh untuk didamaikan. Jadi itu para sahabat itu, dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai itu ya, sampai pukul memukul. Wa huwa min asaril ihan, kita lihat lagi kitabnya ini, dan itu adalah sisa-sisa dari kedengkian al-ihan, kedengkian allati kanat maujudah, yang dahulu ada bainal Aus wal Khazraj qabla al-Islam, di antara suku Aus dan Khazraj sebelum Islam. Kan memang sebelum Islam ini Aus dan Khazraj sering kelahi ya, sampai didamaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah menjadi nabi ya, ketika itu. Nah, itu salah satu contohnya. Sahabat itu dan nabi ada. Jadi jangan dikira misalnya kalau misalnya banyak ilmunya, kemudian lebih banyak bagus beragamanya akan bisa menghilangkan gitu ya. Kemudian ada kisah lainnya. Wal khilaful ladzi dhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan khilaf, perbedaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk menyelesaikannya. Nabi berangkat menyelesaikannya di Bani Amr bin Auf. Ya, Bani Amr bin Auf. Ya, Bani Amr bin Auf ini pernah bertikai di antara mereka. Ya, itu berdasarkan riwayat dari ini ya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya di Bani Amr bin Auf itu terjadi pertikaian di antara mereka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang untuk mendamaikan mereka. Ketika sudah mau mendamaikan, Rasulullah nggak dibolehkan pulang sampai mereka makan dulu, karena disediakan makan siang sama mereka itu ketika itu. Dan Rasulullah ditahan. Sehingga apa? Sehingga terjadi keterlambatan di Madinah, di masjid ya, untuk mengerjakan sholat zuhur ketika itu. Maka ini ya, mana tadi, sughila bil islahi bainahum, beliau sibuk untuk mendamaikan di antara mereka, hatta ta'akhkhara anis shalah, sampai telat gitu ya, telat dari mengerjakan sholat. Demi untuk apa? Mendamaikan. Jadi zaman Rasulullah para sahabat juga gitu, ada khilaf di antara mereka. Bukan berarti hilang, khilaf itu hilang enggak gitu ya, ada gitu. Kan Rasulullah mendamaikan gitu. Wa shalla Abu Bakrin bin Nasi, sampai Abu Bakar salat bersama orang banyak ya, dengan sahabat lainnya. Kemudian wal khilaful ladzi hadasa bainahum, dan khilaf yang terjadi di antara mereka ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ikhtalafu, ketika mereka berbeda, fi tasmiyatil khalifah, nama siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. Penamaan khalifah, siapa yang akan menjadi khalifah lagi setelah Rasulullah meninggal. Kan Rasulullah belum sempat dikuburkan. Farasyaha al-ansar, kalau Ansar
itu mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad pada Ubadah. Jadi calon dari Ansar itu Sa'ad bin Ubadah. Ya, ba'da an ijtama'u fi Saqifati Bani Sa'idah. Ya. Ketika mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka mencalonkan dari Ansar itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Itu Rasulullah belum dikuburkan ya, pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian ittafaqu amruhum. Ya. Ba'd. Jadi setelah itu baru mereka bersepakat ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka sepakat untuk mengangkat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ba'da ma rawalahum, berdasarkan setelah diriwayatkan kepada mereka maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang terkait dengan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal amra la yaslu illa fi Quraisyin, bahwasanya masalah kekhalifahan ini tidak sah kecuali ada di tangan orang-orang Quraisy, al-a'immatu min Quraisyin. Ya, maka mereka setelah diriwayatkan dalil itu, mereka baru bersepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bedanya apa? Bedanya kadang kalau dengan kita ya, kalau mereka sudah dipaparkan dalil, perselisihan selesai. Ya, kalau kita mungkin dipaparkan dalil, mungkin permasalahannya belum selesai gitu ya. Gitu. Di ketika mereka berbeda seperti itu, dikasih dalil bahwasanya al-a'immatu min Quraisy, maka perbedaan selesai. Sepakat Abu Bakar diangkat ketika itu. Ya. Artinya apa? Artinya khilaf itu memang ada lagi di tengah para sahabat. Kemudian apalagi khilaf di antara mereka? Ya. Wa khilafuhum fi harbil murtaddin. Perbedaan mereka dalam memerangi orang-orang murtad. Ya, memerangi orang-orang murtad. Perbedaan mereka dalam memerangi orang-orang murtad. Hal yuharibunahum jami'an. Para sahabat berbeda pendapat. Apakah mereka akan diperangi semuanya? Semua orang murtad itu diperangi? Au yaqtasiruna 'alal ladzina kafaru bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau hanya yang diperangi itu orang yang kufur, yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ajjiluna alladzina mana'uz zakah, sedangkan orang-orang yang menolak membayar zakat nanti saja. Jadi itu perbedaan hebat di antara para sahabat ketika itu. Apakah semuanya akan diperangi, atau yang diperangi itu hanya orang-orang yang menolak, ingkar, kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah orang yang menolak zakat itu ditunda dulu. Umar itu kelompok kedua, Abu Bakar yang pertama. Ya, dua sahabat yang besar sebenarnya, tapi mereka berbeda di situ. Summa ba'da ma rawa lahum Abu Bakrin, kemudian setelah Abu Bakar memaparkan hadis, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'iz zakat, itu mendirikan salat, menunaikan zakat. Setelah disampaikan hal itu oleh Abu Bakar, wa ra'au, kemudian para sahabat lainnya kuwata israrihi, gimana ngeyelnya Abu Bakar ketika itu, harus gitu. Walaupun Umar menolak, tapi harus gitu. Abu Bakar kan badannya kecil sebenarnya. Ya, makanya ada beberapa riwayat itu kalau beliau pakai celana itu kan isbal, turun ke bawah gitu, pakai ini ya, gamis turun ke bawah karena saking kurusnya. Tapi walaupun badannya kurus, tapi kalau dalam kebenaran beliau keras gitu. Umar juga begitu, keras. Tapi kalau dalam hal yang memang kebenaran, beliau menerima. Ya, beliau menerima dengan baik gitu ya. Jadi setelah melihat, mereka para sahabat melihat gimana Abu Bakar itu kekeh dengan pendapatnya, harus begitu ya, untuk memerangi orang yang memisahkan di antara solat dan zakat ya. Ya, maka para sahabat pun meyakini benarnya pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar. Kan gitu ketika itu. Bahkan sampai dikatakan kalau saya sendirian, kalian nggak ada ikut, saya perangi sendirian, kata Abu Bakar ketika itu. Ya,
Makanya kalau kata Muhammad Hussein Haikal ya, ketika berbicara biografi Abu Bakar itu, kalau seandainya Abu Bakar ketika itu nggak memerangi orang-orang murtadin semuanya, orang-orang yang menolak zakat itu, orang-orang yang termasuk yang murtad itu, maka jalannya sejarah Islam setelah itu tuh akan berbeda. Bisa jadi Islamnya hilang gitu ya. Tapi Allah mengilhamkan kepada Abu Bakar untuk begitu. Harus gitu kata Abu Bakar. Akhirnya memang dijalankan, para sahabat taat semua. Jadi ada perbedaan, kemudian dipaparkan dalil sama Abu Bakar, ini dalilnya jelas nyata dan Abu Bakar ya harus gitu. Akhirnya semuanya tunduk. Jadi berbeda, tapi kalau sudah ditunjukkan dalilnya selesai masalah gitu ya. Wa kana ala ra'sim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang menolak itu salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fajtamat kalimatuhum ala zalika. Akhirnya mereka satu kata untuk memerangi orang murtadin dan para penolak zakat. Wa zallat katsirun minal qadaya asy-syar'iyyah, dan masih banyak ya masalah-masalah syar'iyyah wan nazilah dan kontemporer ya yang nazilah ketika itu, yang terjadi ketika itu ya. Yaqa' fiha ikhtilafun bainahum. Ini cuma beberapa contoh saja yang terjadi perbedaan di antara para sahabat. Masih banyak lagi sebenarnya. Ya, masalah-masalah syar'iyyah dan nazilah yang terjadi tengah jalan, yang menjadi perbedaan di antara mereka, di antara para sahabat awal al-amr. Jadi ketika terjadi pertama kali mereka berbeda, ada yang bisa disatukan, ada yang tidak gitu ya. Sumayat tafikuna 'alaiha fil ghalib. Biasanya mereka ada kesepakatan dalam perbedaan tersebut ya. Khususan al-qadaya al-kabirah wal masiriyah, khususnya masalah-masalah besar dan sangat menentukannya. Menentukan kemana arahnya, biasanya mereka bersepakat ya, masalah-masalah besar. Fihin, di saat yang bersamaan, yazallul khilafu, dan khilaf itu tetap ada, fil masail fil fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih, wal ilmiyah, dan ilmiyah, allati lam yakun fiha nassun, yang tidak ada nasnya, yang qati', yang pasti, yang jelas dalam syariat. Jadi rata-rata dalam masalah-masalah besar, walaupun mereka berbeda awalnya, itu bisa diselesaikan dengan kesepakatan di ujungnya, biasanya begitu. Tapi dalam masalah-masalah yang memang furu'iyah, yang cabang-cabangnya masalah yang ilmiah ya, mereka ya, yang tidak ada nas qati'-nya di situ, nas yang pasti, yang jelas, dan ini mereka tetap berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Wa yakunu ma'khazuha khafiyan au multabasan. Yang masalah-masalah yang pengambilan dalilnya itu, pengambilan istihadnya itu tersembunyi dan belum jelas. Ya. Nah, mungkin sampai di situ itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo. Kalau ada yang dipertanyakan, saya serahkan lagi kepada Mas Evan. Fadhil ya, Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah dijelaskan. Tadi di awal sempat berkaitan dengan ikhtilafu bab, kemudian berkaitan dengan ikhtilaf hal min sabili raf'il khilaf. Kemudian dipersilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa menyampaikan di kolom chat atau bisa langsung angkat tangan dan menghidupkan mikrofon jika ingin bertanya secara langsung melalui lisan, seperti itu. Baik Ustadz, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ada pertanyaan juga Ustadz dari saya. Di zaman para sahabat telah terjadi khilaf juga tadi dijelaskan, tetapi sangat mudah sekali bersatu. Apakah apa yang mendasari itu Ustadz? Apalagi setelahnya meninggal Rasulullah tetap bisa bersatu hanya karena dalil seperti itu. Nah itu kan kalau sekarang bukannya bersatu dengan dalil tapi malah membuat dalil baru gitu Ustadz. Jadi mempertarungkan antara dalil dan dalil seperti itu. Ya. Ya, itulah yang membedakan mungkin di antara kita dengan para sahabat ya. Ketika para sahabat ya sebagai generasi terbaik umat ini, mereka ketika dapat dalil, mereka langsung khudu' ya. Khudu', tunduk kepada sesuatu yang sudah jelas pendalilannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ya. Ketika misalnya ada perbedaan di antara mereka ya, ketika disampaikan ada riwayat ini atau riwayat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tunduk terhadap dalil tersebut
karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tetap mereka dahulukan dari yang lainnya. Contoh lainnya juga sebenarnya kita bisa dapati ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau memasuki Syams, ya, yang di Syam ketika itu terjadi wabah taun, kan gitu. Kan para sahabat ketika itu juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tetap melanjutkan, ya. Sebagian lagi harus balik ke Madinah. Nanti akan ada kita bahas di sini, ya, pembahasan hadis itu. Ya, akhirnya akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah muncul Abdurrahman bin Auf, saya memiliki periwayatan tentang hal tersebut gitu kan. Kalau ada taun di suatu negeri jangan memasukinya, kalau ada yang di dalam dengan keluar. Akhirnya Umar memutuskan untuk balik gitu ya. Padahal sebelumnya terjadi khilaf di antara mereka. Nah, itu artinya mereka ketundukan kepada dalilnya, ketundukan kepada perintah syariatnya itu tinggi. Karena fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, itu jelas ya. Kalau terjadi perbedaan terhadap sesuatu, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya mereka bisa bersepakat dalam satu hal, yaitu karena memang ketundukan di situ. Walaupun dalam masalah-masalah khilafiyah yang tertentu, yang khilafiyah amaliyah, far'iyah itu, mereka tetap ada yang berbeda pendapat. Tapi dalam masalah-masalah besar biasanya, besar dan sangat penting, mereka ada kesepakatan di situ, walaupun awalnya ada perbedaan. Ya, mungkin begitu Mas Evan. Ini ada pertanyaan telah masuk juga dari peserta, dari saudara Nino Setioadi. Bagaimana cara-cara dan kaidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan dua orang atau pihak-pihak yang berkonflik atau berkelahi? Seperti itu, Ustaz. Ya. Kaidah-kaidah secara detail, ya, secara tafsil yang terperinci menjelaskan gimana Rasulullah SAW mendamaikan di antara keduanya, itu Allahu a'lam, saya juga belum mendapati itu Pak. Itu kan masalah teknis sebenarnya Pak Nino, ya, teknis mendamaikan di antara keduanya. Tapi secara umum kaidah-kaidah mendamaikan itu, misalnya ya, mendamaikan itu kan ketika mendamaikan di antara orang yang berselisih, ketika terjadi kedustaan kan tidak dianggap sebagai kedustaan, ya. Nah gitu ya. Itu salah satu hadis kan ada menjelaskan begitu. Kemudian ketika misalnya terjadi di antara islah di antara dua taifah ini gara-gara Abdullah bin Ubay, itu saya belum mendapatkan gimana tafsilnya, detailnya gimana Rasulullah mendamaikan di antara dua kelompok Ansor ketika itu. Dan Allahu a'lam, mungkin lain kali kita paparkan, kita cari ya. Kita cari ini dasarnya dan kita paparkan di sini insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ini juga sudah masuk lagi pertanyaan dari Prolat 2 Naomi Aristo. Assalamualaikum. Bagaimanakah kita harus bersikap menghadapi perbedaan di antara kelompok agama yang sekarang sedang terjadi di Nusantara ini, Ustadz? Ya, ini pertanyaan yang sering diulang ya Pak ya. Oh, Pak, terima kasih Pak Aristo ya ini. Pak Aristo di Babus Salam sepertinya ini di Congcat ini. Nah, jadi pertanyaan ini sering diulang, sering kali kita dengar ini pertanyaan seperti ini ya. Salah satu pokok yang paling penting di antara kelompok-kelompok yang ada di tengah umat Islam ini, terutama di Nusantara misalnya, yaitu yang poin yang kedua itu, salamatus sadar sebenarnya. Baliknya ke situ lagi memang. Berlapang siap menerima perbedaan itu sendiri gitu ya. Karena selama perbedaan-perbedaannya memang tidak bisa disatukan lagi, makanya ya menerima aja lagi gitu ya. Kecuali perbedaannya itu bisa disatukan, karena al-jam'u aula tuh ya, mengumpulkan itu kan sebenarnya lebih utama, makanya islah lebih utama daripada berbeda itu sendiri. Tapi nggak bisa diislah juga ya, lama-lama itu adalah ya, ujung-ujungnya adalah kita itu siap salamatus sadar sebagai tingkat terendah dari persaudaraan sesama muslim. Kita tidak merasa ada apapun di hati kita terhadap saudara, terhadap muslim lainnya, karena hilangnya salamatus sadar. Kemudian kuatnya ananiah ya, egoisme kelompok, egoisme pribadi, kemudian fanatisme kelompok, fanatisme pribadi. Ini yang semakin memperuncing di antara kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat ini. Merasa diri paling benar, atau ananiah lah, ananiah kelompok gitu ya. Kata-kata yang sering diulang juga sama Mas Evan itu, man laisa ma'i fahuwa diddi ya gitu. Enggak sama saya berarti musuh saya ini gitu. Maksudnya enggak masuk organisasi saya berarti langsung menjadi musuh saya, itu masalahnya juga gitu. Kalau enggak gabung di kelompok A, enggak punya kartu anggota misalnya, berarti langsung dianggap sebagai musuh. Nah, seolah-olah
semua yang dilakukannya itu nggak keluar dia dari millah, keluar dari ajaran Islam, ini yang berbahaya. Kan gitu Pak Aristo. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian semoga menjawab nih kepada Pak Aristo. Kemudian ada satu lagi dari Senda Ngaji. Apa yang sebaiknya dilakukan apabila sudah saling berdebat dengan dalil? Apakah boleh kita diam kemudian meninggalkan orang tersebut? Ya, Tafadhol, Ustaz. ketika kita berdebat dengan dalil, hal pertama yang harus kita pastikan itu kita ada ketundukan terhadap dalil ya, ada ketundukan terhadap dalil, dan harus kita pahami juga kalau seandainya dalil itu misalnya nggak bertemu titik temu, berarti ujung-ujungnya salamatus saudar, nanti ya, akan ada kelapangan hati di situ. Jadi pertama itu harus ada bahwasanya kita akan siap menerima kalau kita mau berdialog dengan baik, itu ya siap menerima kalau seandainya kita misalnya salah dalam pegangan kita selama ini gitu ya. Kalau seandainya kita berdialog sejak awal sudah siap menerima kesalahan, misalnya kalau kita memang salah, itu sudah selesai masalah sebenarnya. Tapi kalau seandainya perdebatan cuma debat kusir, maka lebih baik tinggalkan saja ya, tinggalkan saja perbedaan itu, karena cuma akan menimbulkan apa, bukannya menyelesaikan masalah, tapi biasanya justru semakin memperuncing penyakit di dalam hati, biasanya malah seperti itu ya. Nah, maka yang tadi ada kita assalamualaikum aja udah gitu. Kalau seandainya perdebatannya nggak mencari kebenaran, kalau cuma perdebatan ngeyel-ngeyelan saja, perdebatan ngeyel-ngeyelan gitu, pokoknya begini ya, itu udah nggak bisa lagi, udah assalamualaikum aja, karena nggak akan menyelesaikan masalah. Gitu ya. Kalau seandainya siap memang mencari kebenaran, tujuannya hiwar itu, dialog itu mencari kebenaran dan siap menerima kebenaran, maka lakukanlah dialog itu. Ya, apapun hasilnya maka diterima dengan salamatus sadar, lapang dada. Ya, selama dia tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin begitu Mas. Ustaz Sendang aja Ustaz Yudi ini. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian ini ternyata banyak lagi pertanyaan masuk Ustaz. Okay. Oh, satu lagi. Yang satu ini direct message, jadi cuma ke saya. Oh ya. Dari Omah Ngaji Pak Udin. Saya bacakan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dari paparan tentang rukun keseimbangan kemarin. Ini materi yang kemarin. Rukun keseimbangan dalam membangun peradaban. Tadi ada 3, azaman, makan, dan insan. Waktu, tempat, dan insan. Kira-kira bagaimana teknisnya dalam kehidupan sehari-hari? Ngapunten kemarin ketinggalan. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Ya, peradaban itu membutuhkan 3 hal itu dalam pandangan Syekh Salman Al-Audah. Manusianya harus ada, gitu ya. Kemudian makannya, tempatnya ada. Tempatnya apa? Misalnya peradabannya di India dulu yang memimpin dunia, peradaban di Timur Tengah yang memimpin dunia, atau peradaban dari mana yang akan memimpin dunia itu, atau peradabannya di mana, gitu ya. Tempat, kemudian manusianya ada. Yang ketiga zaman, karena likulli ummatin ajal. Setiap peradaban itu pasti ada ajalnya, gitu ya. Ada waktunya. Gimana sebuah peradaban itu ada kesempatan untuk mendapatkan peradaban itu sendiri, gitu ya. Sehingga peradabannya mengemuka ya. Terutama peradaban yang akan memimpin dunia itu kan yang akan mengemuka ke dunia yang lebih unggul tentunya. Tapi setiap peradaban itu, kata Syekh Salman Al-Audah, 3 rukun utamanya di situ. Ada manusianya, ada tempatnya, tempat peradaban itu akan tegak di Asia, di Afrika, di Amerika misalnya ya, di India atau di mana. Yang ketiga itu adalah zamannya, waktunya ya. Kapan waktunya akan ada ya, paling enggak itu diusahakan terjadinya, gitu. Mungkin gitu dari Omah Ngaji ya, Mas Kahar ya, Ustadz Kahar ya. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin salah satu saja yang dibacakan, atau mungkin kalau ada waktu nanti dilanjutkan. Yang pertama dari Endang Rahmiatun. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana agar kita tidak terjebak pada asobiyah? Jazakallah. Ya, asobiyah itu terjebak itu karena cinta yang berlebihan, biasanya salah satunya ya membutakan. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Ya, ini ada nanti ada kata-katanya itu ya. Cinta itu membutakan dan membisukan. Ya, membuat kita tidak bisa berbicara. Maka kalau mencintai sebuah kelompok itu ya, cintailah dengan seadanya saja. Ya, cintai berdasarkan timbangan kebenaran. Ya, karena kalau kita terlalu mencinta, biasanya kalau
Misalnya kalau misalnya terlalu mencinta kelompok tertentu misalnya, terlalu berlebihan, bukan berdasarkan kebenaran yang ada di situ. Biasanya ketika kecewa, biasanya larinya juga langsung kecewanya langsung benci biasanya. Ya, ini yang nggak boleh ini. Makanya kita dilarang untuk cinta buta terhadap siapapun, taklid buta terhadap siapapun, terhadap guru, terhadap kelompok, nggak boleh taklid buta ya. Karena akan melahirkan fanatisme di situ nanti. Kita tuh bolehkan taklid buta kepada apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, itu taklid buta memang di situ. Taklid dia harus ngikut di situ. Tapi kepada yang lainnya, manusia, istihadnya manusia, hasil pikiran manusia, kelompok apapun itu tidak boleh. Karena dia bisa benar dan bisa salah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, pendapat saya benar, ya, namun bisa salah. Pendapat selain saya salah, namun bisa benar. Kelompok juga kan begitu. Kita jelaskan kemarin bahwasanya kelompok itu desa nawadilil kamalah, bukan kumpulan orang-orang yang sempurna, bukan kumpulan para malaikat, bukan kumpulan orang-orang maksum, orang-orang suci. Makanya jangan kita fanatik. Fanatis kelompok nggak boleh nih. Asobiah kelompok itu harus dihindari dengan itu. Kemudian dengan diilmui tentunya. Karena ilmu inilah yang akan menerangi jalan kita, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam fanatisme. Fanatisme itu kegelapan. Fanatisme itu adalah kegelapan. Obatnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah dengan cahaya. Cahaya itu adalah ilmu gitu ya. Itu yang kita maksud. Kira gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Yang terakhir dari Burhanuddin, di sekalian Ustaz. Apakah tanda kita berada di jalan yang benar Ustaz? Tanda cara kita mengetahui apa kita berada di jalan yang benar itu ihdinas siratal mustaqim itu ya. Bahwasanya kita berilmu di situ. Ilmunya jelas sandarannya kemana ya. Ilmunya jelas sandarannya kemana. Tentunya balik kepada apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman dahulu ya. Pemahaman ulama-ulama tentunya, baik para salaf tentunya, dan tegak di atas pemahaman 3 generasi terbaik umat ini tentunya gitu ya. Dan mereka tentu berbeda juga di situ. Jadi jangan kita mengklaim pula gitu, yang nggak boleh mengklaim itu. Tapi tanda kita kebenaran itu ada ketika merujuk Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa pemahaman-pemahaman yang ada di kalangan 3 generasi terbaik umat ini, hasil ijtihadnya para ulama gitu ya. Itu rujukannya ke situ, sehingga kita tidak tersesat lah. Kan ihdinas siratal mustaqim kita minta. Wairil maghdub siapa ya? Al-Yahud. Ada Al-Yahud. Kenapa Al-Yahud? Karena mereka ada ilmu tapi nggak mau diamalkan, nanti baliknya ke situ lagi gitu ya. Dan Dhalin, kenapa Dhalin Nasara? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Nah, itu tanda bukti. Makanya kita dituntut sejak awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, nuntut ilmu. Ya, gitu. Kan begitu jawaban singkatnya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, atas jawaban-jawabannya dan juga atas penyampaiannya tadi. Insya Allah semoga apa yang Antum sampaikan bisa kita amalkan dan kita bisa memahami dengan benar berkaitan dengan ikhtilaf ini tadi. Amin. Baik, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.